Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selalu lancar, selalu ceria. Ajaib. Wah, bersemangat ya. Semangat. Oke ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Boleh KM-nya? Yati, silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang nggak hadir nggak? Ada Bu. Ada Bu. Siapa? Dian. Najwa. Sama siapa? Najwa. Oh, Najwa. Nggak ada yang nggak. Dian sakit Bu. Najwa kenapa? Kakaknya nikahan, Bu. Nikahan. Semoga Dian cepat sembuh ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin nanya dulu nih mengenai materi dari pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Cabang ilmu ekonomi, Bu. Nah, benar sekali ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar materi mengenai motif ekonomi, mengenai prinsip ekonomi, dan juga biaya peluang. Dan untuk tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami apa itu motif ekonomi, apa itu prinsip ekonomi, dan juga biaya peluang dan contoh-contohnya ya. Baik, Bu. Nah, Ibu akan langsung mulai saja ya. Jadi untuk materi yang pertama Ibu akan jelaskan yaitu mengenai motif ekonomi. Ada yang tahu nggak apa itu motif ekonomi? Dorongan, Bu. Dorongan. Ada lagi? Motivasi. Motivasi bisa ya. Ibu akan jelaskan apa itu motif ekonomi. Nah, jadi motif ekonomi ini adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi ya. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi. Ada yang tahu nggak prinsip ekonomi itu apa? Saya, Ibu. Silakan. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu kalau ingin mendapatkan untung yang banyak, kita mengeluarkan modal tertentu ya, modal tertentu. Jika ingin mencapai keuntungan tertentu harus mengeluarkan modal sedikit. Benar sekali ya Fatimah. Jadi prinsip ekonomi itu adalah dasar atau pedoman. Jadi prinsip ekonomi itu adalah dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Nah, prinsip ekonomi ini terbagi menjadi 3 jenis ya, anak-anak. Ada yang tahu nggak jenisnya itu apa aja? Jenis prinsip ekonomi. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Jadi jenis prinsip ekonomi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu produsen. Konsumen Iya, konsumen. dan istri juga. Benar sekali. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu produsen, apa itu konsumen, dan apa itu distributor? Aku Bu, boleh. Kalau produsen orang yang memproduksi dan menyediakan barang dan jasa. Kalau konsumen orang yang mengkonsumsi barang yang diproduksi oleh produsen. Kalau distributor itu orang yang menyalurkan barang dan jasa tersebut. Benar ya, yang tadi dikatakan oleh Alsel, oleh Fatima, dan oleh Feby itu benar ya. Jadi produsen itu orang yang menghasilkan barang atau jasa, konsumen itu orang yang memakainya, dan distributor itu orang yang menyalurkannya ya. Nah, materi yang selanjutnya itu kan tentang biaya peluang ya. Jadi di sini Ibu nggak bakal ngejelasin ke kalian tentang biaya peluang, tapi kalian yang ngejelasin dan mencari tahu sendiri ya. Jadi Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Baik, Bu. Ibu saja ya yang bagi kelompoknya. Jadi kan di sini kalian ada jumlahnya 4 Ya. orang. Jadi Ibu bagi saja menjadi 2 kelompok. Langsung saja ya Ibu bagi kelompoknya. Jadi kelompok 1 Feby dan juga Fatima, kelompok 2 Alsel dan juga Yati. Oke, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk tugasnya itu kalian mencari pengertian dan juga ciri-ciri dari biaya peluang ya. Ya Bu. Boleh duduknya per kelompok dulu. Oke Bu. Baik Bu. Kelompok 2 agak sini sedikit. Ya Bu. Nah, jadi untuk masing-masing anggota kelompok ini 1 orang anggota beda ya. Misalnya Feby
Feby tentang pengertian biaya peluang. Kalau Fatima tentang ciri-ciri dari biaya peluang. Terus untuk kelompok 2, Alsel pengertian biaya peluang dan juga Yati ciri-ciri dari biaya peluang. Ini untuk apa Bu? Ini untuk penanda. Oh baik Bu. Ih aku nggak dapat Bu. Oh iya, Fatima ya. Sekarang sesi diskusinya dimulai ya. Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi 5 menit ya. Baik. Sudah nanti waktunya selesai, kalian bisa berkumpul dengan anggota dari kelompok lain yang memiliki materi yang sama ya. Baik Bu. Aku pengertian. Yang ini nggak sih? Oh gitu. Iya. Oh, kalau ciri Waktunya udah selesai ya. Silahkan buat anggota dari kelompok 1 yang materinya pengertian dari biaya peluang berkumpul dengan anggota yang lain. Baik Bu. Baik Bu. Nah, sudah ya. Selanjutnya kalian boleh tuh berdiskusi lagi. Ibu kasih waktu kalian selama 3 menit. Baik Bu. aku mah ya sama. Tapi kayak aneh banget ya. Ibunya sama tapi dibangun aja. Nah, berhubung waktunya udah habis ya, silakan yang tadi kalian didiskusikan nanti jelaskan di kelompok asal ya. Silakan kalian kembali ke kelompok asal. Baik Bu. Tapi ini sama tapi dia di kelompok kemana? Ibu beri waktu kalian selama 2 menit ya. Iya. Tadi aku mah dapat biaya peluang dari kelompok itu mah yang sama kayak aku. Berarti ini nih poin-poinnya. Ibu. Ya, Kamu nggak tahu? itu waktunya gimana nih? Oh, jadi waktu diskusi udah selesai ya, tapi di sini Ibu pengen perwakilan dari masing-masing anggota kelompok untuk presentasi ke depan ya. Baik Bu. Boleh ya masing-masing perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Baik, Untuk baik, Bu. mempresentasikan kembali. Baby. Boleh dari kelompok 1 dulu, Feby silakan. Ya baik ya, di sini Feby bakal menjelaskan pengertian dari biaya peluang. Jadi biaya peluang itu adalah dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Dan ciri-ciri dari biaya peluang itu yang pertama, perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan dan lainnya. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. Silakan kelompok 2 asal. Biaya peluang atau opportunity cost merupakan biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Ciri-cirinya yaitu tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan, di masa depan dan lain-lain. Lalu memiliki banyak kemungkinan penggunaan, pengambilan keputusan. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan anak-anak. Yeay. Silahkan kalian kembali. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu nih ya, seberapa pahamkah kalian mengenai materi yang telah tadi kita diskusikan ya. Jadi Ibu akan melakukan evaluasi dengan menggunakan teknik nih mencari pasangan. Ada yang tahu nggak? Tahu yang Nyamain, ya benar sekali. Nah jadi kalian nanti ambil ya masing-masing satu kartu, ya Bu. Nah nanti kalian masing-masing ambil satu kartu, terus nanti kalian mencari pasangannya masing-masing. Ibu beri waktu selama 2 menit ya. Ya Bu. Boleh dimulai dari sekarang. Aku udah berpertanyaan, tapi jawab jawaban deh kayaknya ini. Sudah Bu? Sudah selesai? Sudah. Boleh. Silakan duduk dulu ya. Ya Bu. Selanjutnya masing-masing pasangan maju ke depan buat bacain. Aku dulu Bu. Boleh, silakan.
Pertanyaannya, dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan atau kemakmuran adalah motif ekonomi. Boleh kali. Pasangan selanjutnya boleh ke depan. Ini aku pertanyaan dan Feby jawabannya. Pertanyaannya, 3 jenis prinsip-prinsip ekonomi. Jawabannya adalah yang pertama produsen, kedua konsumen, dan terakhir distributor. Nah, karena tadi udah evaluasi ya, Ibu anggap kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja chat di grup WA atau chat pribadi Ibu ya. Baik, Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.